Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Pada video kali ini kita melanjutkan membahas soal ayo kita mengelar ya. Saya bacakan soalnya. Dari kegiatan yang telah kamu lakukan, baik pada fitur ayo kita mengamati ya, maupun ayo kita menggali informasi, apa yang kalian ketahui tentang media dan modus ya. Intinya dari ayo kita mengelar ini teman-teman lebih menguatkan lagi ya, maksud median itu apa, maksud modus itu apa. Nah, di sini saya buatkan tabel dulu ya, sebuah data biar mudah untuk menjelaskannya. Oke, ini saya udah buat ya, sebuah data. Ini saya ambil dari soal, nanti teman-teman bakal bertemu soal ayo kita berlatih 9.3 untuk nomor 7. Nah, datanya seperti ini ya. Nah, sekarang kan ditanyakan median sama modus. Nah, di sini teman-teman di ayo kita menelar ini teman-teman menguatkan apa yang dimaksud median, apa yang dimaksud modus. Nah, sekarang kita ambil dulu ya yang paling mudah dulu, modus. Modus adalah itu merupakan data atau frekuensi yang paling banyak. Data atau frekuensi ya, di sini frekuensi ya. Frekuensi yang paling banyak. Nih kata kalimat yang mudahnya ya, teman-teman jangan ikutin ini ya. Ini mudahnya biar mudah mengerti ya. Yang paling banyak maksudnya apa sih kak? Nah, maksudnya teman-teman bisa lihat sini dari soal ini, di data ini ya, ini merupakan data sebuah data nilai ya, nilai dari kelas ya, nilai MTK dari kelas, misalkan kelas 8B. Nah, dari data ini teman-teman bisa tahu bahwa modus itu yang mana teman-teman. Modus dari data ini adalah 7 ya. Kenapa 7? Karena siswa yang mendapatkan nilai 7 terdapat 10 orang ya. Sementara modus itu adalah data atau frekuensi yang paling banyak ya. Nah, ini yang paling banyak di antara nilai yang lain adalah cuma nilai 7 doang ya. Nah, paling banyak 10 orang nih ternyata nih di kelas ini yang nilai 7 gitu, modusnya gitu. Berarti modus dari data ini adalah 7. Nah, jika dalam bentuk tabel distributif, teman-teman hanya perlu mengamati frekuensi ya, atau di sini misalkan diganti siswa, orang ya, atau yang lainnya. Nah, teman-teman hanya perlu mengamati itu aja. Terus teman-teman tinggal cari yang paling banyak yang mana gitu. Kayak di sini yang paling banyak angka 10. Berarti sini 10 siswa. 10 siswa itu mendapatkan nilai 7 gitu, atau 10 siswa itu berat badannya berapa gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Modus itu yang paling banyak ya. Yang paling banyak adalah 7 di sini gitu nilainya. Jangan kebalik ya. Ntar sini malah teman-teman nilai 10 gitu. Ntar teman-teman sih malah modusnya 10 gitu, atau modusnya 2 karena ini banyak ke 10 gitu. Jangan kebalik ya. Ini teman-teman lihat frekuensinya, atau banyak datanya, atau orangnya, atau siswanya gitu. Sementara itu, nah median ini mudahnya itu adalah tengah-tengah data ya. Ini pernah saya berikan di soal nomor 1 ya. Nah, tengah-tengah data ya, atau urutan tengah data. Nah, maksudnya gimana sih kak? Nah, untuk urutan tengah data maksudnya gini teman-teman. Teman-teman udah pernah coba lihat ya di video sebelumnya ya, untuk soal nomor 1 ya. Itu misalkan teman-teman kayak gini. Teman-teman punya sebuah data. Ini jika diurutkan ya. Misalkan 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari 5, 6, 7, 8, 9 ini yang tengahnya mana? Tentunya tengah-tengahnya itu urutan ketiga ya. Ini kan urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima ya.
Nah berarti tengah-tengahnya adalah urutan ketiga ya. Nah ini berarti medianya 7. Tetapi jika ternyata genap gitu, ini kan ganjil ya, ganjil mudah ya. Kalau ganjil tuh yang tengah-tengahnya berapa. Tapi kalau genap misalkan 6 ya, 6, 7, 8, 9, ini kan genap ya. Ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan keempat. Nah berarti medianya itu seharusnya tengah-tengah ya. Medianya itu berarti bukan 7 ya. Kalau 7 kan berarti yang sebelah kanan 2, sebelah kiri 1 ya, nggak seimbang ya. Tapi kalau misalnya 8, yang kirinya 2, yang kanan 1 juga nggak seimbang ya, ya kan. Berarti yang pas tengah-tengahnya itu adalah, nah ini 7,8 ini ya. Tapi bukan 7,8, tapi teman-teman perlu dicari antara angka 7 sama 8 ini berapa gitu ya. Caranya gimana? Tinggal teman-teman jumlahkan ya. 7 tambah 8 dibagi 2 berarti berapa tuh? 17 bagi 2 7,5. Nah ini medianya ya dari urutan data ini. Tapi jika teman-teman sudah masuk soal ya, ini konsepnya aja ya, ini konsep. Teman-teman udah masuk soal nih. Nah, sekarang kita punya banyak siswanya ya. Ini kan siswanya ya. Siswanya ini banyaknya adalah 30 ya. Banyak orangnya ada 30 siswa. Nah, berarti tengahnya adalah 15 ya. Tapi itu bukan tengah-tengah. Karena ini genap ya. Kayak tadi sini ya. Kalau genap berarti di antara 15 dan 16 ya berarti ya. Nah, 15 dan 16. Nah, urutan ke 15 dan 16 ya. Cara tahunya gimana? Misalkan teman-teman gini. Cara mencari medianya ya, medianya mudah ya. Median kita singkat med ya. Itu sama dengan n plus 1 bagi 2 ya, atau setengah n per 2, atau setengah kali n plus 1 ya. Nah, sekarang kita tahu ya, n nya itu 30. Berarti ini bisa disebut jadi 31 ya. 30 berarti 31 bagi 2 itu 15,5 ya. Nah ini 15,5 ini maksudnya adalah di antara angka 15 ya. Ini maksudnya nanti teman-teman ini bisa temukan lagi di kuartil ya. Ini maksudnya adalah di antara urutan ke-15 dan 16. Nah teman-teman tinggal masukin lagi nih ke datanya, lihat nih yang urutan ke-15 sama 16 siapa gitu kan. Hitung dari sini, 3 tambah 4 7, 7 tambah 10 17. Nah berarti di sini terdapat ya, ini terdapat 15 sama 16 ya, kan 17 ya. Dari sini ke sini jumlahnya 17 ya. Nah berarti dalam 17 ini kan ada angka 15 sama 16 ya teman-teman ya, ngerti ya. Nah berarti median dari data ini adalah 7. Nah tetapi ya teman-teman, tetapi jika ini kita hiraukan ya, jika misalkan medianya misalkan 15 sama 16 nya di antara 10 sama 7 ya, misalkan ini ternyata ini 15, ternyata ini 16 ya kan, ternyata ini 15, ternyata ini 16. Nah berarti cara mencari gimana? Nah teman-teman tinggal bagi kedua nilai ini, tinggal jumlahkan lalu bagi ya. Jadi tinggal 7 tambah 8 bagi 2 berapa? 7,5 ya. Berarti medianya adalah 7,5 gitu. Jika ya, jika 15 dan 16 nya itu berbeda nilainya gitu kan. Ini kan karena sama ya, 15 sama 16 nya di satu nilai yang sama. Jika berbeda, nanti tinggal teman-teman jumlahkan ya kedua nilainya. Ngerti ya? Nah, sekarang jika ganjil ya. Nah, jika ganjil itu berarti teman-teman bisa masukkan, misalkan di sini kita jadi ya, jadi 31 misalkan jadi 31 ya. Jadi 31 tambah 1 bagi 2 berarti menjadi 32 ya. Bagi 2 itu berapa? 16 ya. Nah berarti teman-teman tinggal cari aja urutan ke-16 gitu, nggak perlu pakai cara ini ya, cara bagi-bagi lagi gitu. Teman-teman tinggal cari aja di sini urutan ke-16 siapa.
ternyata urutan ke-16 adalah angka 7 gitu ya kan. Dari sini ya, 16 ini adalah angka 7. Atau misalkan 16-an ternyata di angka 8 gitu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu bagi lagi ya kayak tadi ya. Di antara urutan 15 dan 16 nggak perlu lagi. Karena ini ganjil jadi tepat gitu di urutan 16 doang. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Mudahnya tentang median. Nah, nanti teman-teman juga bakal ketemu lagi di kuartil ini. Median ini sama aja kuartil tengah ya. Nah, nanti mungkin di depannya kita akan bahas ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan dari Ayo Kita Nalar untuk soal yang kedua ya. Jika teman-teman ada saran, tambahan pertanyaan atau bahkan koreksi untuk soal ini, nah teman-teman jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.